Pertempuran melalui surga. Panatua Zaesin melanjutkan cerita perjalanan Xiaoyan di spoiler alur Battle Through the Heavens versi novel, Lemah es King Hai. Bab 1101, King Hai. Xiaoyan, yang muncul di depan pandangan pelindung Wu, memiliki wajah yang penuh dengan keganasan yang kuat. Ada sedikit bekas darah di sudut mulut, dan pakaiannya saat berkemah. Sekilas, dia tampak sedikit sengsara. Jelas, badai api yang melanda sebelumnya telah menyebabkan dia menderita beberapa luka. Tentu saja, luka-luka kecil ini bahkan tidak pantas disebutkan jika dibandingkan dengan kelompok Tianxi. Tubuh pelindung Wu menegangkan di hadapan suara yang padat itu. Ekspresinya menjadi lebih pucat. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat yang muncul di tangan untuk berkomentar. Jika berniat membunuh mata Xiaoyan naik, kemungkinan pelindung Wu akan segera mati di tangannya. Tangan kiri Xiaoyan menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Matanya tidak mengandung emosi sedikit pun saat mereka menatap pelindung Wu. Pelindung Wu dari aula jiwa ini telah menunjukkan kekuatan ganas di Gunung Awan Berkabut di Kekaisaran Jiama saat itu dan bahkan telah menangkap Yao Lao di depan mata Xiaoyan. Beberapa tahun setelah kejadian itu, dia akhirnya jatuh ke tangan Xiaoyan dalam kondisi yang paling tertekan. Dulu, apakah kamu membayangkan bahwa kamu akan berakhir dalam situasi ini hari ini? Xiaoyan membuka mulutnya dan tersenyum. Namun, senyuman itu berbahaya. Suara lembutnya menyebabkan hawa dingin meningkat di hati pelindung Wu. Jika kamu membunuhku, Hall of Souls pasti akan menyulitkanmu untuk bertahan hidup di wilayah Central Plains. Anda harus menyadari dengan jelas bahwa Hall of Souls saya bukanlah lembah sungai es. Pelindung Wu dengan paksa menahan hawa dingin di dalam hatinya. Dia meminum mulutnya dan mengancamnya dengan suara yang dalam. Mata Xiaoyan melirik sebelum dia dengan acuh tak acuh tertawa. Kegelisahan tiba-tiba muncul di hati pelindung Wu ketika dia mendengar tawa ini. Sebelum dia bisa bertarung, nyala api yang panas dan tak terlihat melonjak dari telapak tangan Xiaoyan dan dengan cepat membungkusnya. Api tak terlihat baru saja melakukan kontak dengan tubuh pelindung Wu ketika dia tiba-tiba mengeluarkan pekikan yang tajam dan tertidur. Efek khusus membakar jiwa dari api hati yang jatuh itu menyakitkan seperti cermin bagi pelindung Wu saat ini, yang tidak lagi memiliki perlindungan dari kabut hitam misterius itu. Pekikan tajam yang tenggelam di langit. Setelah itu menyebar ke seluruh kota Ye. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya diam-diam menelan seteguk air liur. Xiaoyan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar pekikan tersedak pelindung Wu. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat pelindung Wu, yang menjadi lamban dalam nyala api. Dia hanya menjentikkan mikroskop seperti jiwa pelindung Wu tentang pencar dan menyedot api ke tubuhnya. Pada saat ini, kepala pelindung Wu terkulai. Auranya sangat lemah. Gelombang rasa sakit yang membakar yang dipancarkan dari dalam jiwa menyebabkan tubuh bergerak tanpa sadar. Apakah itu sangat menyakitkan? Xiaoyan melihat pelindung Wu yang sangat lelah. Tangannya membungkus leher pelindung Wu, meningkatkan kekuatan. Ekspresi buas sekali lagi muncul di wajah mudanya. Kepahitan yang diderita guru di aula jiwa kemungkinan 10.000 kali lebih besar dari ini. Oleh karena itu, adalah hal yang benar jika jiwa Anda benar-benar digunakan. Tubuh pelindung Wu bergerak-gerak. Setelah dibakar oleh Flame Heart Valen ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Dia melebarkan mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Jika seseorang menggambarkan emosinya saat ini, itu akan menjadi semacam penyesalan. Penyesalan semacam ini bukan karena dia telah menangkap Yao Chen. Sebaliknya, penyesalannya adalah karena dia tidak membunuh Xiaoyan dengan kesimpulan saat itu. Xiaoyan saat itu seperti mata semut. Satu pemikiran dan dia akan dengan mudah mengambil nyawanya. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Itu karena semua faktor saat itu yang mengakibatkan situasi saat ini. Tepuk tangan. Suara tepuk tangan yang jelas tiba-tiba terdengar dari langit. Mata Xiaoyan mengikuti suara itu dan menoleh, hanya untuk melihat Tian Huo Zunze yang tersenyum dan wajah suram Tian Xuangzi di seberangnya. Ini tidak terduga, bahkan diriku yang dulu telah salah perhitungan kali ini, Tian Xuangzi perlahan berbicara. Matanya suram saat dia menatap Xiaoyan. Xiaoyan melirik Tian Xuangzi. Dia baru saja akan berbicara ketika gelombang kelelahan dipancarkan dari tubuhnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa api tiga misterius api telah mencapai batas waktu. Xiaoyan dengan cepat mengambil beberapa pil obat, yang memulihkan Douqi, dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulut.
Baru kemudian wajah putih pucatnya tampak sedikit lebih baik. Kemampuanmu untuk mengalahkan kelompok Tianxi dengan mengandalkan kekuatan Douzong bintang 2-mu telah melebihi ekspektasi diriku yang dulu. Sayangnya, lembah sungai es aku tidak akan membiarkan kesalahan apapun kali ini, Tian Xuangzi berbicara dengan pelan. Mata Xiao Yan bertanya-tanya saat mendengar kata-katanya. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya dan boneka iblis bumi yang jaraknya cukup dekat dijalankan dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, dia berjaga di sana. Pada saat ini, kondisi Xiao Yan secara bertahap melemah. Tidak ada yang tahu bagaimana hal-hal akan berkembang jika musuh kuat lainnya muncul. Tidak perlu menggunakan kata-kata untuk menakut-nakuti generasi muda. Kamu tidak akan bisa bertindak hari ini, Tianhuo Zunze mengangkat matanya. Setelah itu, dia melirik Xiao Yan dan berkata, kamu harus istirahat dulu. Serahkan orang ini padaku. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengarnya. Matanya dengan hati-hati menatap Tian Xuangzi. Kondisinya saat ini tidak cocok untuk melanjutkan pertempuran. Jika orang tua itu menyerangnya, kemungkinan Xiao Yan bahkan tidak akan bisa bertahan selama 5 pertukaran. Beristirahat. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang-orang dari Hall of Souls saya dapat ditangkap secara acak? Suara acuh tak acuh bergema di langit seperti gemuruh menggelegar tepat ketika Xiao Yan hendak berbalik dan mundur, menyebabkan banyak orang menjadi terkejut. Setelah suara acuh tak acuh ini terdengar, orang bisa melihat penghalang udara dingin, yang mengelilingi kota Ye, mulai bergetar. Segera, udara dingin itu dengan paksa terkoyak. Kabut hitam melonjak dari segala arah. Setelah itu, ia bertahan di langit di depan mata yang tak terhitung banyaknya. Kabut hitam melonjak sebelum perlahan memudar beberapa saat kemudian. 10 sosok terungkap di dasar. Aura dari 10 sosok ini semuanya cukup kuat, terutama untuk sosok yang berada pada posisi pemimpin. Dia adalah seorang pria tua berkulit hitam, berambut biru. Apalagi tidak sedikit energi yang merembes dari tubuhnya. Namun, seluruh area ini bergetar hebat saat dia muncul. Douzun dari Aula Jiwa. Gelombang terjadinya tiba-tiba meletus di kota Ye ketika 10 sosok itu muncul. Cukup banyak orang yang menunjukkan wajah kusam. Kota Ye ini bisa disebut sangat hidup hari ini. Para ahli yang hampir tidak akan pernah melihat orang mengungkapkan diri mereka satu persatu. Tubuh Xiao Yan juga tiba-tiba menegangkan saat kelompok ini muncul. Wajahnya langsung menjadi suram. Dia tidak berharap orang-orang dari Aula Jiwa hadir di sini saat ini. Ekspresi Tianhuo Zunze juga sedikit berubah saat ini. Matanya menatap tajam ke pria tua berambut biru itu. Orang lain mungkin tidak bisa merasakan auranya, tapi dia jelas bisa merasakannya. Kekuatan orang ini bahkan lebih besar dari Tian Xuangzi di depan. Kemungkinan dia telah mencapai kekuatan bintang 2 Douzun. Hari ini, situasi menjadi lebih buruk. Dibandingkan dengan ekspresi Xiao Yan dan Tianhuo Zunze, wajah Tian Xuangzi menunjukkan senyuman pada saat ini. Dia melirik ekspresi Tianhuo Zunze dan hatinya tanpa sadar merasa sedikit gembira. Dia menangkupkan tangannya ke pria tua berambut biru dan tertawa. Keke, sebenarnya King Hai Zunze. Tidak terduga bahwa masalah ini bahkan membuat khawatir orang hebat seperti Anda. Tian Xuangzi, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu, pria tua berambut biru, yang dipanggil sebagai King Hai, menangkupkan tangannya ke Tian Xuangzi. Dia berkata dengan senyum tipis, saya baru saja menerima pesan yang mendesak. Diri mulia ini secara kebetulan memimpin beberapa orang untuk melakukan suatu tugas. Saya menjadi penasaran setelah menerima pesan. Yang terhormat Penatua King Hai, cepat tangkap Xiao Yan. Dia adalah seseorang yang secara pribadi diperintahkan oleh kepala balai untuk ditangkap. Pelindung Wu, yang dicengkeram di tangan Xiao Yan, juga tampaknya mendapatkan kewarasan sebelum kematiannya setelah melihat penampilan King Hai. Raungan serak dan rendah berteriak dari tenggorokannya dengan tenaga yang kuat. Mata Xiao Yan menjadi dingin. Api yang tak terlihat melonjak dan melilit pelindung Wu. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan memasukkan pelindung Wu ke dalamnya dengan teriakannya yang tertidur. Jari Xiao Yan kemudian mengusap mulut botol dan membentuk segel api. Xiao Yan melempar botol giok itu ke cincin penyimpanannya. Matanya sedingin es saat dia melihat kelompok King Hai di kejanggalan. Mata King Hai yang sedikit bingung membuka saat melihat bahwa Xiao Yan telah menyegel pelindung Wu di depan matanya sendiri. Matanya menunjukkan ekspresi saat dia menatap Xiao Yan dan bertanya, kamu adalah Xiao Yan itu.
Xiao Yan tidak membalas kata-katanya. Dia menggeser kakinya dan memindahkan dirinya ke belakang boneka iblis bumi. Keke, sungguh tidak terduga, kamu berani untuk menyombongkan diri meskipun menjadi target dari Hall of Souls. Keberanianmu ini benar-benar tidak buruk, King Hai tertawa saat melihat Xiao Yan tidak menjawab. Dia memegangi kepalanya dan berbicara dengan agak malas, lepaskan orang itu. Anda juga harus melakukan perjalanan ke aula jiwa dengan diri yang mulia ini. Wajah Tianhuo Zunze tenggelam saat mendengar kata-kata King Hai. Tubuhnya baru akan bergerak ketika Tian Xuangzi di depannya mengikuti dari belakang. Dia muncul seperti bayangan Tianhuo Zunze, menahannya pada saat yang bersamaan. Enyah, ekspresi Tianhuo Zunze suram saat dia berteriak dengan dingin. Keke, saya tidak akan menyetujuinya jika Anda memiliki kemampuan, Tian Xuangzi sedikit tertawa. Setelah itu, dia berkata kepada King Hai Zunze, orang ini juga merupakan teman dari Xiao Yan. Namun, Anda bisa menyerahkannya kepada saya yang lama. Anda bisa fokus menangkap bocah itu. Mata keruh King Hai menyapu Tianhuo Zunze. Kejutan melintas di antara mereka. Segera, dia mengangguk dan tertawa. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Diri mulia ini akan datang dan membantu Anda setelah menangkap Xiao Yan. Tian Xuangzi mengangguk sambil mengubah. Dia menatap Tianhuo Zunze di seberangnya, wajahnya suram. Senyum lebar melintasi mata Tian Xuangzi. King Hai mengalihkan perhatian dari Tianhuo Zunze. Setelah itu, mereka meluncur ke wajah dingin Xiao Yan. Dengan senyuman tipis, dia dengan lembut menekan kakinya ke udara kosong dan ruang di depannya dengan cepat. Berubah menjadi, tindakan King Hai ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Tubuhnya dengan cepat mundur, namun, ekspresi gila melintas di matanya saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali saat ruang di depannya menjadi terdistorsi. Segera, tubuh King Hai Zunze muncul. Sebuah tangan keriput terkepal dan ruang di sekitar Xiao Yan langsung mengunci Xiao Yan di tempatnya. Ruang yang dipadatkan ini adalah sesuatu yang Xiao Yan secara alami dapat dihindari jika dia berada dalam kondisi puncaknya. Namun, setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng, dia berada di saat terlemahnya. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Anak kecil, tidak ada satu orang pun yang diinginkan Hall of Soul saya tetapi tidak dapat memperoleh. Wajah King Hai tersenyum saat dia perlahan melangkah di udara kosong. Dia berjalan menuju Xiao Yan. Setelah itu, dia berhenti di depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangan dan meraih bagian atas kepala Xiao Yan. Ekspresi gila di mata Xiao Yan semakin pekat saat dia melihat tangan itu mendekat. Beberapa jenis api surgawi di dalam tubuhnya mulai membeku dengan cepat. Tepat ketika tangan King Hai hendak mencapai bagian atas kepala Xiao Yan, ruang padat di sekitarnya tiba-tiba hancur. Kekuatan spasial yang lebih kuat menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Bahkan tubuh King Hai menunjukkan beberapa tanda kelesuan saat ini. Ruang memadat sebagai sosok elegan, berpakaian putih perlahan muncul di depan Xiao Yan di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Suara yang menghantam tulang di langit. Luka dia dan kamu akan mati.